Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, jumpa lagi di channel Raja Nagas, solusi kompor sobat gas sob. Oke sobat Raja Nagas, apa kabar buat sobat Raja Nagas semua kali ini? Semua mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam bayar cicilan dan dibebaskan dari utang. Amin ya mujibah syailin. Oke sobat Raja Nagas, kali ini basa-basinya terlalu banyak, kita langsung aja ke TKP. Kita akan mencoba merakit kompor satu tungku sob ya. Barangkali sobat di rumah sana ada yang kompornya sudah barak-rakan seperti ini, sudah terpisah seperti ini sob ya. Sudah masing-masing sudah casing di mana, tungku di mana, burner apa selongsong cerobongnya di mana. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah siap, casingnya sudah ada sob ya. Sudah disiapkan juga tabung gas sob ya. Tabung gas ada, tabung gas sama regulator juga selangnya. Kita akan mengeceknya terlebih dahulu sebelum dipasangkan. Oke sob, kita langsung ke TKP saja. Kita langsung cek dulu barang-barang yang kita butuhkan dulu ya. Ini pipa gasnya sob ya, pipa gas ini untuk menyimpan mesin di sini sob ya. Ini pipa gasnya, pastikan mengarah seperti ini sob ya. Nah, ini kunci pertama sob ya. Ini posisi ada di kiri, kenapa? Karena posisi lubang belakang sob, nah seperti ini, lubang belakang ada di sebelah kiri sob ya. Nanti dipisah. Nah, ini sob, lubang belakang ini kelihatan nggak sob? Nah, di sini ini lubang belakang posisi ada di kiri sob ya. Nah, di sini posisi kanan kosong, kita balik lagi sob ya. Jadi posisi ada di kiri, bisa lihat di sini sob ya, bisa kelihatan. Nah, di sini, nah di sini sob ya. Nah, pastikan posisi ini berbentuk seperti L. Ini kuncinya seperti ini sob ya, jadi seperti L. Nah, kuncinya seperti L seperti ini sob ya, jadi L dari depan sob ya. Nah, seperti ini kita siapkan. Oke, sudah, kita langsung ambil mesinnya saja sob ya. Kita ambil mesinnya sob. Ini di sini mesin sudah siap, ini sudah ada penutup klemnya sob ya. Kita buka dulu, ini buka dulu sebelah sob ya. Kita lihat, buka dulu sebelah seperti ini, lalu kita seperti ini. Ini bisa cara pintas seperti ini sob ya. Jadi tidak usah membuka, tidak usah membuka semua bautnya, cukup seperti ini. Cuma caranya seperti ini sob ya. Nah, ini harus seperti ini. Kita balik dulu sob ya. Posisikin ada di sini sob ya. Posisi mesin seperti ini. Ini harus dimasukin dulu ke bawah pipa besi. Nah, seperti ini sob. Nah, harus masukin ke sini dulu. Nah, masukin ke sini. Ini agak dikendorin sedikit sob ya. Masukin ke bawah pipa besi seperti ini sob ya. Lalu diputar sob. Nah, diputar, masukkan ini agak susah sedikit ya. Nah, seperti ini sob, diputar. Lalu pas-pasin ke lubang ini sob, ke lubang tempat mesin. Nah, seperti ini sob. Nah, tinggal gini-gini, goyang-goyang sedikit. Goyang. Nah, dengan sendirinya masuk sob ya. Dugdak sob. Ini cara pintasnya sob ya. Cara pintasnya seperti ini. Ini masukkan ke baut, ke obeng si umurnya sob. Ini agak susah biar nempel seperti ini sob ya. Nah, seperti ini, tinggal masukin seperti ini. Nah, dengan sendirinya dia akan ngepas sendiri sob ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan terpasang dengan sendirinya. Nah, tinggal kencengin yang sebelahnya yang tadi. Nah, itu cara pintasnya sob ya. Kalau cara lambatnya, ini dicopot semua dulu si baut, semuanya dari klemnya dicopot, lalu pasangin mesin dari atas seperti di postingan sebelumnya sob ya. Sudah ada di postingan sebelumnya. Lalu pasangin klem, pasangin baut satu persatu. Oke, kita langsung saja, kita akan pasangkan ke kompornya, ke casingnya sob ya. Namun sebelum kita pasangkan, kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Oke sobat, ini untuk tombolnya. Tombol tinggal masukin aja yang posisi yang ada putih-putihnya ada di atas sob ya. Tinggal didorong seperti ini. Ini udah nempel, tinggal dorong aja sob. Nah, seperti ini kita cek dulu sebelum kita tuh udah oke sob. Tinggal dicek, udah dicek ya. Udah kelihatan api udah ada. Kita akan coba pakai regulator, pakai selang sob ya.
Kita masukkan pipa ini dulu sob, masukkan pipa ke selangnya, pipa gasnya, pipa mesinnya sob ya. Lalu kita pasangkan ini regulatornya sob ya. Aduh, agak engap sob, ini agak susah sedikit. Oke, kita pasangin ke tabung dulu. Oke, nah seperti ini sob, pakai satu tangan aja. Kita tepuk-tepuk dulu biar cesgur sob. Nah, oke, kita langsung ngecek sob ya. Ini sudah terpasang sob ya. Kita cek apakah ini layak pakai atau tidak si mesinnya. Nah, sobat lihat, ini belum naik sob ya. Gasnya belum naik. Ini kalau untuk yang baru dipasang seperti ini, nah ini udah naik sob ya. Kita ulangi, ini agak jangan sampai kebakar ininya. Nggak apa-apa sih sob sebenarnya, cuma ini doang. Ini sudah naik sekarang sob ya. Nah sobat bisa lihat, ini api pemicu sudah normal, sudah oke. Artinya si kompor sudah siap pakai sob ya, sudah siap merakit ya, tinggal dimasukin. Nah ini terdengar bunyi untuk kompor utama, apa spare utama kita miringkan, dan bunyinya terdengar seperti bergemuruh seperti sob. Berarti ini kompor sudah siap pakai sob. Si api utama akan menyala. Oke, kita langsung pasangkan saja sob ya. Oke, sebelumnya kita cabut dulu. Nah ini regulator dari tabungnya. Nah seperti ini sob ya. Ini gampang saja sob. Barangkali ada yang belum tahu, ada yang takut nih nyabut regulator seperti ini sob ya. Oke, kita langsung pasangkan si mesin tadi sob ya. Sebelumnya kita cabut dulu ini dari selangnya. Nah ini dari selangnya kita cabut juga ini tombolnya atau knopnya sob ya. Nah cara masukinya gampang sob ya. Ini biasanya untuk bapak-bapak yang gampang masukin sob ya. Ya maksudnya masukin kompor, kan ini barang berat sob. Kalau ibu-ibu agak repot-repot gitu sob ya. Kita angkat casing ini, casing kompornya sob ya. Kita tusukkan, pas-pasin dulu ke lubang yang ada di kiri bawah sob. Nah kalau udah ngepas, dorongin sob. Nah udah masuk, kerasa enak sob ya. Maksudnya enak, jadi nggak ngeganjel gitu sob. Jadi kesana kemari gampang gitu maksudnya. Kalau sudah masuk bagian belakang, kita masukin ini tombol ini, tuas ini sob ya. Tuas ini ke sini, ke casing. Tinggal dilurusin aja seperti ini sob. Nah dipas-pasin, sobat bisa lihat. Nah tinggal digini-gini aja sob. Nah digini-gini, digoyang-goyang sedikit sob. Nah gini, di sini ada lubang sob ya. Lubangnya kita lurusin supaya ini masuk ke buat apa namanya, buat bautnya. Oke, kita langsung pasangin bautnya seperti ini ya. Asal masang dulu sob yang sebelah sob ya. Nah asal masang dulu, langsung yang sebelah lagi kita pasangin kembali. Nah kalau dua-duanya udah terpasang, kita kencengin dua-duanya. Jangan lupa sob ya, kalau masang mesin seperti ini sebaiknya sebelah-sebelah dulu. Jadi nggak usah langsung dua-duanya. Kalau nggak harus langsung satu langsung dikencengin sob ya. Artinya seperti itu. Nanti kalau pasang satu langsung dikencengin, yang sebelah biasanya agak susah dipasangin. Oke, kita langsung masukin tombolnya sob ya. Oke, kita cek. Nah seperti tadi sob ya, ini sudah oke, sudah bisa di jetrak-jetrek sob. Nah ini sekarang tinggal masukin selongsong atau cerobong dan burnernya. Nah bisa perlu sobat ketahui, ini untuk 301 ya, burner atau selongsong atau cerobong yang langsung burnernya itu buat 301 atau 302. Ini untuk 522. Nah sobat bisa menggunakan yang mana aja. Ini untuk yang ini burnernya terpisah sob ya. Ini sudah diposting, banyak di postingan di sebelumnya. Namun kali ini untuk lebih gampangnya kita akan menggunakan burner atau selongsong atau cerobong 520 301 atau 302 sob ya. Nah caranya masukin lubang ini sob ya, seperti di postingan sebelumnya. Masukin lubang ini ke kuningan, kita putar dulu kompornya, kita putar. Nah masukkan bolong ini ke kuningan yang ada di dalam sana sob ya. Nah di sana kelihatan sob. Nah coba ada kelihatan nggak? Sini coba. Nah di sini ada kuningan sob ya. Nah kuningan yang ini
lubang yang tadi masuk ke kuningan yang tadi sob ya. Oke, nah lubang yang ini masuk ke sana sob, tinggal dilurusin aja sob, lurusin. Nah kalau udah masuk ini tinggal masukin ke pengunci yang ada di depannya. Nah seperti ini, lalu pasang penguncinya. Oke, ini tinggal pasang penguncinya gampang sekali. Sini ada bolong-bolong sob, tinggal di lurus-lurus aja. Nah seperti ini sudah terpasang dengan sendirinya sob ya. Oke, gunanya pengunci ini sob ya, ini untuk menahan supaya tidak copot sob ya. Jadi ketika diangkat jungjung, si burner selongsong atau cerobong itu tidak copot, selongsongnya atau cerobongnya tidak akan copot sob ya, seperti itu. Oke, kita langsung cek kembali. Akan kita langsung pasangkan kembali menggunakan selang dan gas sob ya, regulator tentunya. Nah kita pasangkan ke sini, masukkan si selang ke bujur kompor sob ya, bukan bujur sangkar sob ya, ini bujur kompor. Maaf, bahasa barat bujur sob ya, kalau bahasa nasionalnya tuh pantat. Nah di sini maksudnya belakangnya sobnya, belakang. Masukin ke pipanya seperti ini untuk mencoba, nggak usah pakai klem sob ya, jadi cukup dimasukin aja dulu, jadi asal masuk aja dulu sob ya. Oke, kita putar, kita masukkan kembali. Kita masukkan kembali si regulator sob. Aduh, barangkali ada yang masih belum bisa pasang juga nih si ini sob. Seperti ini. Oke, tepuk-tepuk dan kita akan langsung nyalakan kompornya. Apakah kompor ini berfungsi dengan baik? Kita lihat. Dengan sendirinya kompor langsung menyala sob ya. Ini kompor apinya biru sob, bagus, kelihatan gak sob ya? Nah ini apinya besar walaupun pakai selongsong atau cerobong 301 atau 302, karena mesinnya menggunakan mesin 522 bawaan kompor ini sob ya. Ini 521, ini bawaan 521, jadi si api besar sob ya. Nah seperti itu. Bagaimana, mudah bukan sobat ya? Kalau ada sobat Rajana Gas di luar sana yang punya kompor yang sudah barak-rakan, artinya sudah yang satu kemana bisa tonton tutorialnya di sini. Gampang sekali sob ya, hanya bermodalkan kuota saja, tonton Rajana Gas, dijamin sobat langsung bisa mempraktekannya, langsung bisa memakainya hari itu juga. Oke sobat, demikian dulu postingan dari Rajana Gas kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik, saran atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa tonton juga video lainnya yang pasti lebih inovatif, kreatif, dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Salam Rajana Gas, semangat pagi, gaskeun sob. Terima kasih.